Pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Santai. Kali ini kita akan membahas kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang dan banyak sekali manfaat serta mandorotnya, namun banyak sekali yang tidak mereka sadari akan manfaat serta mandorot itu. Apa itu? Ya ini masalah berhutang. Apalagi zaman sekarang, kalau zaman dulu berhutang itu ya kita harus mendatangi seseorang atau kita harus datang ke bank untuk berhutang atau kita ke sanak saudara atau ke tetangga untuk berhutang. Tapi zaman sekarang sejak dunia digital semakin maju seperti sekarang ini, yang namanya tawaran hutang lewat yang istilah yang kita kenal dengan pinjol itu sangat marak. Entah tak kenal pagi, siang, malam, lewat HP kita ditawarin hutang dan dalam waktu yang relatif singkat. Hutang itu uang yang kita butuhkan segera cair. Begitulah mudahnya hutang yang ditawarkan para operator ojol. Yang jadi masalah, meski hutangnya gampang, tapi dampak yang ditimbulkan barangkali tidak kita sadari. Bahkan dalam hal tertentu, tidak hanya hutang terhadap pinjol, tapi hutang terhadap sanak sama saudara, efek yang terburuk adalah bisa memutus silaturahmi di antara kita. Itu yang tidak ternilai dengan uang yang kita hutang itu sendiri. Dan untuk membahas masalah ini tentang fenomena kebiasaan berhutang ini, bersama saya telah hadir Bapak Mariono yang kita kenal sebagai konsultan keluarga di Batam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kali ini Bincang Santai akan mengangkat soal yang kebiasaan yang dialami banyak orang yang sebenarnya banyak sekali manfaat positifnya sebagai solusi barangkali, tapi tidak sedikit juga mandorotnya, yang itu ya seperti biasa bilang bahwa utang ternyata juga bisa memutus, atau ada yang bilang utang adalah pisau yang paling tajam sebagai pemutus tali silaturahmi. Tapi sebelum kita membahas dampak utang seperti yang saya bilang tadi Pak, barangkali Bapak bisa dijelaskan selama ini di masyarakat kita bagaimana Pak fenomena utang itu, baik utang antar suami istri dengan keluarga maupun yang saya bilang tadi dengan pinjol online tadi misalnya. Oke, baiklah ya, fenomena hutang dalam membangun rumah tangga. Akhir-akhir ini memang rasa kekeluargaan sudah mulai berkurang. Rasa hemat sudah mulai berkurang. Itu akibatnya kita sangat ketergantungan dengan hutang. Nah, itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, zaman kita masih kecil mungkin Pak Subari ya, hidup ada di desa, rasa hemat muncul. Kenapa hemat itu muncul? Karena kita tidak ada persaingan yang begitu kuat. Namanya di kampung, yang penting perut sudah terpenuhi, anak sudah makan, istri sudah tercukupi, ya bedak walaupun kelas-kelas pipa sudah ada gitu ya, rumah walaupun bubuk reot, itu nggak masalah, maka tidak terpicu dengan hutang. Apalagi zaman Soeharto dulu misalnya, ya bakal kita cerita di desa ya, pupuk murah segala macam tidak terpicu. Kalau sekarang para petani pun karena keadaan pupuk harus hutang, karena kalau tidak pakai pupuk kebunnya tidak hidup. Jadi menurut saya itu keadaan. Nah itu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang antara kota dengan desa tidak ada bedanya, karena sama-sama persaingan ketat. Tetangga punya mobil, kita pun ingin punya mobil, ada pula penawaran kredit gitu ya, semua serba kredit. Bahkan sekarang kredit itu dari desa, dari kota sampai ke desa. Kalau zaman dulu kita kenal Mindream kalau nggak salah, waktu itu saya kira tidak ada kredit, walaupun kredit sangat murah ya. Kalau sekarang luar biasa, sampai ke desa-desa kredit. Yang jadi masalah, tukang kredit bukan hanya orang kota, kadang kepala desa, ketua majelis taklim, bahkan pengurus masjid ikut pula menjadi tukang menawarkan hutang itu tadi. Jadi fenomena hutang menurut saya nyaris sudah tak bisa dikendalikan lagi. Luar biasanya lagi, utang itu bukan hanya keluarga, negara pun dengan pula utangnya menumpuk ya, seperti itu semuanya, karena faktor nafsu ya. Yang kedua juga faktor peluang untuk mendapatkan hutang Lebih gampang. Zaman dulu tidak ada yang namanya kredit. Kita harga motor misalnya 1 juta, kalau tidak ada duit 1 juta nggak bisa. Kalau sekarang kalau motor
motor misalnya 18 juta, punya modal 1 juta, bisa. Artinya dua, selain nafsu, ya, yang kedua menurut saya juga fasilitas itu. Yang lebih dasarnya itu pinjol itu, pinjaman online kalau nggak salah ya, sangat mudah. Nah, saya pikir kemarin bisa nggak ditipu, ternyata nggak bisa. Artinya begini, ada tetangga saya ya, bukan tetangga di sini, pinjam hanya 1 juta, dia hanya berdasarkan KTP saja. Ternyata ketika tidak dibayar itu terjerat hukum. Karena sekarang ada undang-undang ITE apa namanya, janji di media sosial atau di sudah termasuk bagian dari hukum. Ya, udah mengikat juga. Nah, lalu dalam Islam apakah boleh berhutang? Boleh. Zaman Nabi saja boleh ada hutang. Tapi hutangnya hanya dua syaratnya dalam agama ya. Satu, dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, minum, untuk rumah. Rumah itu pun sebatas yang penting ya tidak kehujanan, tidak kepanasan. Maksud saya misalnya kelas RSS, bukan berhutang untuk membangun rumah mewah. Itu syarat satu ya. Syarat kedua, jangan sampai menggunakan rentenir. Bahasa Islamnya adalah riba. Jadi boleh berhutang dengan syarat itu tadi. Kalau pertanyaannya kaitan agama, saya kira itu. Pak, dari sejauh ini yang Bapak amati, plus minusnya seperti apa Pak? Yang dari apa? Kan Bapak bilang tadi, hutang ini udah levelnya udah tidak terkendali lagi. Sejauh yang Bapak amati, dampak terburuknya atau boleh jadi Bapak tadi yang dari awal, kalau boleh itu bolehnya harusnya untuk hal-hal yang produktif seperti apa? Oke, jadi saya kan kenapa saya bilang tak dikendalikan lagi, karena pengalaman saya ya, banyak sekali suami ketika banyak utang minggat, yang menderita istri dan anak, lari ke Basnas segala macam, sedih saya kadang mendengarnya. Begitu juga ada istri ini asik kredit ya, yang hutang tuh maksud saya bukan hanya hutang duit ya, suami kerja, istri kredit karpet, kredit TV, kredit bedak, pusing suami ini, akhirnya ceraikan istri itu karena hutang. Nah itu kan. Lalu kenapa semua itu bisa terjadi? Mari kita sama-sama merenung. Nah, apakah ada dampak? Ada. Karena banyak juga gara-gara hutang ini rumah tangga berantakan, putus suami istri ya. Ada juga utang ini dengan keluarga juga putus. Ada juga utang orang tua putus. Ini sama, anak dengan bapak pun bisa saling bunuh gara-gara hutang. Salah satunya minimal hutang janji. Saya kira itu. Pak Maryani, kita kembali lagi tadi Pak, Bapak bisa jelaskan apa yang plus minusnya hutang tadi, Oke. sehingga itu bisa dijadikan pertimbangan ya dari level kecil lah, keluarga dulu, suami istri misalnya, apakah kita layak berhutang atau tidak? Oke, ini berhutang atau tidak tentu kalau hukum positif, artinya hukum negara ya, kesepakatan suami istri. Yang kedua, kalau mengacu hukum agama kan dua, hutang itu sebenarnya dalam kondisi darurat. Yang kedua caranya halal, jangan riba. Nah sekarang yang dikatakan darurat itu apa? Nah, ini kan yang jadi persoalan. Menurut saya kita boleh berhutang kalau sekedar untuk memenuhi sandang, pangan, papan, itu wajib. Daripada mati hari ini, kita kan bertahan hidup, hutang boleh. Sandang dulu, pakaian di sini adalah salah satu fungsinya menutup aurat, ya. Yang kedua, supaya kita elok dilihat orang lain. Mungkin kewajiban sekolah segala macam. Boleh kita membeli baju kalau tujuannya untuk menutup aurat. Tapi tak boleh beli baju minimal kreditan. Kadang-kadang ketua taklim juga yang rajin mereditkan ini ya. Kalau tujuannya untuk kemewahan, itu tidak boleh. Contoh, misalnya kita baju sudah banyak, utang juga. Nah ini biasanya para mak-mak itu. Makanya tidak heran kalau nanti Pak Subari pulang, mudah-mudahan Pak Subari tidak lah. Kita tengok aja di rumah misalnya. Kalau ada 10 kotak lemari itu,
yang punya suami paling hanya satu aja, satu kotak, sisanya perempuan semua kan. Nah, yang itu tidak boleh. Kalau beli silahkan aja. Mungkin kalau beli letak dosanya dia pada mewah-mewahnya, apa namanya, pada riaknya. Itu baru darurat. Jangan sampai telanjang gitu kan. Kalau sudah banyak baju tidak boleh ngutang. Kemudian sandang, pangan, nah, makan ini kalau kita tidak bisa makan wajib ngutang. Tapi tidak boleh ngutang makan KFC. Kita tidak boleh ngutang yang sifatnya mewah. Makanya bagian yang tidak boleh juga mengadakan sedekah, mengadakan pesta, ngutang. Makanya banyak juga orang mengadakan pesta pernikahan, ngutang. Nah itu tidak boleh. Cuman kata dia pula, Pak, kalau saya tak mengadakan pesta, Pak, yang selama ini saya tanam tak keluar juga. Ada betulnya juga. Sebab pesta itu kadang-kadang juga supaya dia yang selama ini dia mengasihi banyak orang supaya balik lagi. Nah itu. Tapi intinya pesta bukan bagian orang yang boleh hutang. Kemudian yang ketiga, papan. Papan itu dalam artian rumah. Artinya kalau kita belum punya rumah, boleh hutang. Itulah rumah RSSS dengan sistem kredit. Boleh menurut saya. Karena itu bagian dari kewajiban kita. Persoalannya selain tiga itu, bagaimana kalau saya hutang untuk usaha? Boleh. Misalnya saya minta minjam duit 5 juta untuk dagang, silahkan. Karena kehidupan itu bagian darurat. Tapi kalau saya ngutang untuk membangun rumah mewah, tak boleh menurut saya. Ngutang untuk modal kawin lagi, tak boleh. Karena kawin lagi hukumnya hanya mubah, sunat pun tidak. Itu tidak boleh. Hutang untuk haji, nah ini sudah ada dari fatwa MUI, tidak boleh. Memang masalah muncul, hutangnya pun sudah lunas, hajinya belum dilaksanakan, kan begitu. Nah, selain yang 4 ini tadi, menurut saya jangan berhutang. Yang 4 ini, satu untuk sandang, pakaian, yang kedua untuk makan, yang ketiga untuk rumah walaupun sederhana, yang ketiga untuk usaha membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu tidak wajib. Loh Pak Mariono, kalau saya utang mobil boleh tidak? Loh, mobil gunanya untuk apa? Kalau mobil gunanya untuk usaha, untuk taksi, boleh. Tapi kalau mobil untuk mewah-mewahan, untuk apa? Konsumtif. Konsumtif. Untuk apa? Intinya yang darurat baru boleh. Saya kira itu Pak Subari. Pak, terus tadi kaitannya dengan apa? Misalnya dalam lingkup keluarga yang baik, lingkup itu suami istri dalam berhutang. Adabnya ada nggak Pak? Misalnya boleh nggak misalnya kan banyak sekali misalnya karena ya tadi terdorong oleh entah pengaruh lingkungan segala macam, istri berhutang tanpa sepengetahuan suami atau sebaliknya, gimana Pak? Kalau seperti itu tanggung jawabnya gimana? Begini, kalau hukum negara beda hukumnya. Ya. Kalau hukum negara, hutang suami itu hutang istri juga, hutang istri juga hutang suami juga. Oleh karena itu, berapapun istri ngutang, suami harus tahu. Harus tahu. Harus tahu. Karena si suami harus setuju. Nah, istri ngutang pun suami harus tahu. Makanya kalau kita ngutang, pasti dua-duanya harus tanda tangan. Istri ngutang kulkas, suami tanda tangan. Gitu kan? Tapi banyak juga tukang kredit yang nakal-nakal. Hanya istrinya neken, suami tidak. Itu nggak boleh. Harus dua-duanya. Mungkin mereka berpikiran pasti dibayar juga. Seperti itu. Intinya dua-duanya negara. Tidak boleh diam-diaman. Tapi dalam hukum agama beda lagi. Hutang istri tanggung jawab suami. Hutang suami belum tentu tanggung jawab istri. Gitu. Misalnya saya berutang sebanyak-banyaknya di mana-mana. Saya tak bayar utang. Istri tidak berdosa kalau tidak membayar. Gitu. Tapi kalau istri yang berutang, khianat dia tak bayar, suami yang wajib membayar dalam agama. Kenapa? Karena suami berkewajiban membina dia, berkewajiban mendidik dia. Hutang istri tanggung jawab suami. Seandainya istri itu dalam berhutang tanpa sepengetahuan suami. Betul. Mau sepengetahuan mau tidak, kalau agama itu adalah kewajiban suami. Apalagi ngutangnya untuk beli beras. Pak Mariono, seperti yang Ya. sudah kita bahas tadi, sebenarnya kebiasaan utang ini kan apa?
hutang itu dianggap sebagai solusi alternatif setiap masalah ekonomi yang dihadapi keluarga. Tapi kan tidak jarang ketika hutang itu tidak terkendali atau tidak atas pertimbangan yang matang, ternyata hutang akan memberi dampak yang negatif terhadap keluarga, baik terhadap keuangan keluarga maupun terhadap hubungan dengan saudara, dengan tetangga dan kerabat, karena hutang yang menumpuk-numpuk tanpa disertai kemampuan untuk membayar. Barangkali Pak Mariano bisa punya semacam tip atau solusi pengelolaan keuangan keluarga sehingga setiap hutang yang kita ambil itu benar-benar menjadi solusi dan tidak akan menjadi beban keluarga. Silakan Pak. Oke, baiklah ya. Jadi rumus pertama ya, hidup bebas dari hutang ini ada 3. Yang pertama, hiduplah sederhana, jangan banyak gaya. Nah, itu. Hidup sederhana ini ya bukan berarti tidak boleh kaya ya. Kan kaya boleh dalam Islam. Tetapi jangan memaksakan kehendak. Boleh punya mobil mewah, tapi mobil bukan dari hutang. Semua hidup sederhana, jangan banyak gaya. Biasa saja. Itu satu. Yang kedua, ikuti ketentuan agama, ya, jangan ikuti nafsu belaka. Nah, kemudian yang ketiga, kalaupun berhutang, ya, hutanglah dengan siapa saja, yang penting jangan riba. Itu sebenarnya. Oke, saya ingin jelaskan dulu dari pertama ke tiga, satu persatu. Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah mentakdirkan kita itu membawa nasib masing-masing. Kalau kita guru ya berarti guru. Kalau kita ustadz ya berarti ustadz. Kalau kita pengusaha ya berarti pengusaha. Jadi hiduplah sesuai dengan alamnya. Proporsional. Silahkan aja. Apakah boleh bergaya? Menurut saya gayanya lihat dulu. Kalau gayanya niatnya supaya ingin dipuji, itu menjadi tidak boleh. Tapi kalau gayanya sekedar sekedar ingin tampil agak sedikit beda sedikit, tidak apa-apa. Contoh begini, saya beli baju ini, ya murah. Kancing bajunya ingin letak di bawah, apa di atas, atau baju belahan. Itu kan harga juga tak jauh sama, tidak menimbulkan sombong. Itu nggak apa-apa. Saya beli baju ini ada di sini pakai kerah atau tidak, nggak apa-apa. Tapi kalau saya beli baju ini ingin saya kasih sutra, kemudian di sini tanda pangkat, segala macam, itu kan, sini sarjana, profesor pun bukan, kasih pula profesor, itu baru tidak sederhana, berlebih-lebihan. Ya, jangan banyak gaya. Itu supaya tenang hidup kita. Karena gini ya, percayalah siapapun juga. Karena gini Pak Subari, saya ini kan jelek-jelek begini. Pergaulan luar biasa dengan para jenderal, dengan uang yang triliunan, dengan istrinya lebih dari 1. Ada yang saya punya kawan punya hotel sampai tingkatnya 27, yang kaya raya itu, yang kebun sawitnya sekian ribu hektar. Saya kebetulan bergaul dengan mereka karena saya memang dekat dengan politisi. Ternyata hidup mereka tak damai juga, asik bertekak juga. Suami istri dengan adik-beradik mana saling bunuh. Artinya ketenangan itu bukan pada kekayaan sebenarnya, kesederhanaan saja. Satu, yang kedua agama. Kenapa agama? Agama ini mengajarkan kepada kita la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya kalau engkau bersyukur nikmat Allah ditambah, tapi kalau engkau kufur siksa Allah amat pedih. Jadi kalau orang beragama insya Allah tenanglah hidup ini. Kemudian yang ketiga, kalaupun toh terpaksa hutang, gitu kan, jangan yang riba. Riba itu dalam tanda kutip 2 sebenarnya ya. 1, akadnya yang keliru. Yang kedua, bunganya terlampau tinggi. Nah memang ada sering jadi persoalan ini ya. Ustaz, ini
ini kan bank-bank syariah ini kenapa bunganya lebih tinggi daripada bank konvensional kan? Ternyata riba atau tidak riba itu juga salah satunya kuncinya pada akad. Saya punya utang, misalnya di bank syariah, bank Islam atau bank BSI sekarang ya, itu walaupun mahal, hati saya tenang. Kenapa? Itu sudah sesuai dengan syariat. Kan bank syariah itu nggak mengenal bunga, tapi selama ini masih banyak sekali masyarakat yang Apapun ceritanya, sebenarnya bank syariah itu istilahnya kan bukan bunga, ya, tapi bagi hasil. ya. Tapi apapun namanya kan untung juga. Maksud saya begini, maaf kalau di bank konvensional katakanlah bagi hasilnya sedikit, artinya kita tuh tak banyak rugi, tapi kan akadnya tidak syariat, ada beban dosa. Tapi kalau di bank syariah mungkin kita merasa rugi karena bunganya tinggi, tapi sesuai agama. Nah, dan enaknya kalau bank syariah kan, kalau misalnya usaha kita bangkrut, kan tak boleh dia menarik secara hukum, bisa menyita segala macam. Tapi kalau bank konvensional kan harus. Ini yang belum yang masih banyak disalahpahami atau belum banyak dimengerti orang, bahwa prinsip dasar kalau bagi hasil di bank syariah itu kan kalau bunga itu kan resiko hanya dibebankan pada satu pihak, Betul, pada pada orang yang meminjam. betul. Tapi kalau dalam Bagi bank hasil syariah tidak, antara resiko dan keuntungan itu dibagi sama. betul. Itu yang aspek keadilan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Ya, Karena di situ mungkin Pak Mariono bisa dijelaskan lebih jauh, sehingga biar kita ikut membantu juga masyarakat lebih memperkenalkan prinsip dasar bagi hasil itu di tengah masyarakat. ya. Jadi kan begitu, betul. Kalau bunga dibebankan kepada peminjam, Iya. gitu kan? Kalau dia tak bisa bayar langsung ke ahli waris. Sebenarnya banknya nggak ada risiko apa-apa. Iya gitu kan? Kalau bank syariah tidak, makanya bagi hasil gitulah. Itulah yang menyebabkan bank syariah itu agak tinggi Iya. dibanding bank konvensional. Dia bilang untuk jaga-jaga resiko. Iya. Walaupun menurut sebagian teman-teman itu hanya akal-akalan bank syariah, karena faktanya ada juga kalau misalnya kita bangkrut, dia juga mengambil. Rupanya ada perjanjian lain di luar perjanjian akad. Itu soal urusan pribadi, gitu kan ya. Tapi oke lah menurut saya, kalau bank syariah itu sudah mendapat penjelasan dari MUI halal. Artinya kita mau haram mau halal, menurut saya Pak Subari sudah ada yang menjamin MUI. Kenapa pula kita pusing? Bukan? Bagi kita sebenarnya hutang tadi kan cerita balik ke hutang, yang penting kan halalnya. Saya minta juga kepada semuanya, kalau bank menurut saya masih sedikit, jangan pernah berhutang dengan rentenir yang menjamur di mana. Ini Pak Wali pun pusing juga mengatasi rentenirnya. Cuman kadang-kadang mereka ini terpaksa juga. Maksudnya merekanya Dia yang peminjam itu peminjam. kan banyak sekarang di pasar-pasar pagi, di pulau-pulau. Bayangkan, dia nggak mau berdagang sekarang, modal 500.000. Itu yang meminjami pagi itu sudah nongkrong di situ. Karena harapannya dipinjami pagi itu, ngambil barang gitu ya, nanti menjelang pulang dia harus bayar. Itu saking enaknya itu. Nah oleh karena itu, dimanapun teman-temanku ya, kalau bisa, kalau memang mau berhutang, silahkan saja. Dengan syarat ya darurat. Yang kedua, jangan pula minjam itu dengan rentenir, karena rentenir sekarang ada di mana-mana. Apakah pinjol itu bagian dari rentenir? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti bedanya Banyak begini. yang bilang itu rentenir model baru. Belum tentu juga, tergantung pinjolnya. Saya akan berikan contoh ya. Kalau nggak tahu lah payung hukumnya ada apa tidak ya. Kalau misalnya kita minjam duit di bank katakanlah ya, kalau kita pinjam 1 juta, itu kan dalam 1 tahun maksimal kembali 1.200.000. Kalau di bank, ini kita tidak cerita syariah ya. Kalau di rentenir 1 juta ya diberikan kepada kita 950, nanti dalam hitungan 40 hari balik 1.400.000. Bayangkan, kalau di bank konvensional minjam 1 juta balik 1.200.000 1 tahun,
Kalau di rentenir 1.440.000, bayangkan. Maka jangan pernah minjam di rentenir. Oh Pak, darurat Pak. Nah, kalau darurat lain cerita. Dan kalau sudah darurat ini makan babi aja boleh. Maksud saya teman-temanku supaya tenang, khususnya para istri, jangan pernah minjam di rentenir untuk barang-barang kemewahan. Karena banyak yang ketemu saya minjam di rentenir untuk beli bedak dan segala macam. Tapi pada akhirnya kalau terpaksa daripada mati besok, tak apa-apa juga. Tapi dengan catatan cepat bayar setelah itu bertobat. Saya kira itu Pak Sobat. Pak, terakhir, kalau suami istri berkomitmen membangun keluarga yang bebas utang karena takut dengan resiko yang tadi, menurut Bapak ini? Ya boleh-boleh saja selama terpenuhi sandang, pangan, papan. Boleh. Tapi kalau di antara tiga ini bakal tidak terpenuhi, utang itu menjadi wajib. Contoh, ini kita tak punya apapun karena memegang prinsip utang tak mau, tapi besok mati. Anak sampai tidak bisa berobat ke rumah sakit, ya mati sakit tak boleh. Oh ya, bagian yang darurat tadi tidak saya sampaikan itu untuk menyelamatkan fisik kita, yaitu sakit segala macam. Itu boleh. Bukan jiwa harta itu Pak. Ya betul, kan harta jiwa boleh. Tapi kalau harta bagian untuk menumpuk harta lagi, artinya untuk apa ya? Untuk cari modal boleh. Yang jiwa, yang sakit itu tadi boleh. Lalu bagaimana dengan pendidikan? Tidak boleh. Karena kewajiban orang tua terhadap anak bukan mengkuliahkan anak, hanya mendidik anak yang soleh. Kita aja yang pusing karena kita sendiri sebenarnya. Kalau agama simpel aja, yang penting anak soleh sudah. Tak ada kewajiban sarjana, saya kira. Pak, selain pengaruh tadi Pak, selain motivasi hutang karena tadi Bapak bilang pengaruh godaan kemewahan segala macam tadi, ini kan ada juga yang semacam habit kebiasaan orang. Tadi tidak hanya hutang ke pinjol online tadi, tapi hutang ke kawan, ke keluarga gitu. Hobinya memang hutang tanpa dia mempertimbangkan apakah dia butuh atau dia ya semacam mereka umumnya nggak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, sehingga dengan siapapun, terutama dengan saudaranya itu ya pokoknya dia hobi hutang aja tanpa dia mempertimbangkan apakah dia mampu atau tidak mengembalikan itu. Dan pada akhirnya ya bahkan banyak cerita kan, artinya ketika dia hutang mereka sama kita macam raja, tapi ketika saya tagih justru saya diperlakukan seperti pengemis. Sikap mental seperti itu kan banyak sekali yang terjadi di tengah masyarakat kita. Untuk mengatasi hal seperti itu gimana? Oke, saya ingin ingatkan kepada mereka yang hobi ya. Jadi gini, pemutus silaturahmi yang paling gampang adalah hutang. Gampang sekali. Kita tadinya akrab dengan si A, gara-gara ada duit 100.000. Hutang dengan teman atau saudaranya? Dengan siapa saja. Akhirnya kita tidak mau lagi dengan mereka silaturahmi. Tadinya kita akrab dengan adik kita, hanya ada ganjalan hutang 1 juta. Kita tidak mau lagi datang kepada adik kita. Maka satu, hati-hati kalau kita menghutang, hati-hati juga menghutangi. Jadi ketika kita tidak memberikan hutang kepada keluarga, jangan pula keluarga itu menganggap itu kakak tak baik, itu adik yang tak baik. Justru itu adalah saudara yang baik. Jadi saudara yang baik itu adalah hati-hati ketika menghutangi orang. Itu ya. Dan hati-hati juga kita berhutang. Solusinya bagaimana? Berikan saja uang itu kepada dia kalau memang berhutang, tapi tak usah berhutang. Contoh, dia butuhnya duitnya 10 juta. Ya sudahlah ya, saya bantu 1 juta saja. Seperti itu. Tetapi memang untuk kita yang bersaudara ya, kalau kita memang laki-laki, kakak, ya, kalau yang minjam itu perempuan, memang wajib kita bantu. Yang saya maksud tadi adalah ketika yang minjam itu adalah laki-laki. Nah, apa yang kata Pak Subadi tadi, untuk mengatasi seperti itu, mari kita sadari hukum agama menjelaskan kalau hutang itu hanya boleh kalau dalam kondisi darurat. Yang tadi katanya pinjam sana, pinjam sini, pinjam situ, itu bukan darurat. Itu dah, nah menurut saya sudah kebiasaan yang tidak baik. Kedua, ya insya Allah biasakan hidup jangan konsumtif.
itu harus dimulai dari kita sendiri. Kalau laki-laki misalnya supaya istri tidak hobi belanja ini belanja itu, ya suami harus sederhana juga. Kalau suami tiap hari nongkrong di kedai kopi, HP-nya pun bagus, masa iya istri pun HP-nya HP jadul, kan konsumtif juga dia. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang suami nih sendalnya pun butut, baju pun acak-acakan, bini nih pula baju mewah. Ini salah juga sebenarnya. Saya kira itu Pak Subari. Oke, terima kasih Pak Mario. Pemirsa, demikian penjelasan yang sangat menarik tentang kebiasaan berhutang. Mudah-mudahan kita terbebas dari hutang yang seperti kita bilang tadi, hutang yang bisa memutus tali silaturahim. Dan kalaupun kita terpaksa harus berhutang, itu hutang yang cerdas, hutang yang bisa menjadi solusi terhadap problematika ekonomi keluarga yang kita hadapi. Demikian, semoga perbincangan kita bermanfaat. Dari Taufik wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.